Bunga sedap malam. Bunga sedap malam. Mama suka bunga sedap malam. Kau tak sempat mengucapkan kata maaf. Mama meneteskan air mata. Ieu teh di baturan Tibit jeung Awat jeung Subra. Indungna jeung bapaknya harus tahu. Ieu teh tanggung jawabna. Sanggup tidak sanggup, berat tidak berat, itu teh amanah atau harus dicekelan. Ulah cicing we dipasrahkeun dina maneh. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Kali ini Mata Langit kembali kolaborasi dengan Pratiwi Novianti dan Teh Novi sudah sampai di markas Mata Langit. Alhamdulillah, makasih sudah. Terima kasih. Akhirnya sudah sampai di sini bersama timnya. Dan Teh Novi ini membawa pasien yang sudah ditangani berapa bulan ya? Menangani Faiz 8 sampai 9 bulan. Hebat. 9 bulan menangani Faiz, anak usia 8 tahun yang suka menghisap bensin ya? Sama lem. Menghirup bensin, jadi disebutnya pecandu bensin. Pecandu bensin. Boleh ceritakan Teh latar belakangnya Faiz ini? Nah, jadi pertama kali ngelihat Faiz dengan kondisi yang nggak seperti sekarang ya. Tadinya lebih kurus dari ini, terus dia sambil bawa botol, itu ada vlognya bawa botol sambil muter-muter keliling daerahnya dan tidak mau lepas bensin kecuali tidur. Nah, kita bawa, terus kita masukin rehab ya. Alhamdulillah sih membaik setelah di Yayasan Al-Fajar. Tapi 2 kali kita masuk ke pesantren, Pak Ustadz angkat tangan. Yang pertama itu cuman berapa hari ya? 3 hari, 4 hari. Itu di Pandeglang, terus anaknya Pak Ustadz mau dilecehkan gitu. Sampai Katanya mau dia cengkrem. udah dibuka celananya. Astagfirullah. Gitu. Jadi seperti ada upaya untuk pemerkosaan. Iya, padahal kan masih kecil dan harusnya dia nggak begitu paham atas Apa yang dilakukan? yang dilakukan gitu. Nah, yang kedua baru kemarin aku ambil dari Bogor, ada pondok pesantren juga. Kita niatnya yaudah kita pondokin karena candunya kan bisa mengikuti ya. Nanti kan dia nggak, kalau di pondok pesantren mungkin maksud aku tuh fokus dengan agama, sholat dan lain-lain. Jadi udah aku masukin pondok aja dan ternyata baru 1 hari Pak Ustadznya udah angkat tangan. Jadi Pak Ustadznya nelfon untuk minta dijemput lagi gitu? Secepatnya malah katanya. Waduh. 1 hari dan itu sudah memecahkan kaca lemari sama jendela rumah orang. Gitu, jadi emosinya benar-benar lebih dari orang dewasa. Kita di apartemen aja kan, dia nginep di apartemen kewalahan banget karena tenaganya bukan kayak anak kecil, bener-bener kuat banget. Jadi setelah diambil dari pesantren, ditampung di Di apartemennya? apartemen ya. Karena kan aku mikirnya kalau di kantor kasihan anak-anak kantor butuh istirahat dan lain-lain. Ya udah aku aja sama ART ku yang urus gitu, biar mereka istirahat nggak terganggu sama Faiz. Dan kita coba kewalahan banget, apalagi kita perempuan-perempuan kan tenaga besar banget, dia getok-getok, gedor-gedor pintu, nendang-nendang segala macam, tidak terkontrol. Iya, iya. Kalau orang tuanya masih ada dua-duanya? Ada, bapak ibunya ada lengkap. Tapi sempat divorce, ibunya cerita sempat cerai, rujuk lagi, tetapi kondisi Faiz sudah seperti ini. Tinggalnya di daerah? Di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi orang tuanya juga menyerahkan kepada Teh Novi untuk dirawat gitu? Iya, dia rawat tuh. Karena mereka pun kewalahan mungkin dia menghandle. Kewalahan karena Katanya ibunya punya bayi. Punya bayi baru melahirkan, itu belum nyampe sebulan. Aku juga kasihan sih ngeliat kondisi ibunya. Aku sebenarnya lebih mandang ke ibunya gitu. Karena ibunya harus kerja juga dari pagi sampai sore, terus harus ngerawat bayi juga. Terus ngejar-ngejar Faiz setiap hari seperti apa gitu. Ibunya kerja apa? Di perhotelan, aku nggak tahu bagian apa, tapi mungkin housekeeping atau apa. Kalau ayahnya? Ayahnya kerja sebagai apa? Ituan burung ya? Lomba burung. Iya, lomba burung. Lomba burung. Ini kan sempat itu ya, apa namanya, banyak netizen yang ngechat ke aku, Faiz dong obatin gitu. Iya. Aku kan nggak tahu Faiz yang mana, terus aku cek, oh ternyata banyak video-video Faiz yang sudah ditangani gitu. Karena sedikit cerita, Faiz ini aku nggak tahu efek dari apa, tapi dia sering kayak kesurupan. Bahkan vlognya hari ini keluar, editor aku mau dicekek sama dia. Itu subuh, ya posisinya ya.
Jam 4 subuh. Emang editornya di apartemen? Jadi enggak, itu mereka tadinya di kantor. Terus Faiz udahlah ke kantor tidur sama cowok-cowok, kan cewek sama cowok terpisah. Faiz tidurlah sama cowok sama Mas Ferry namanya. Nggak tahu gimana, terus tiba-tiba Faiz melotot, disuruh tidur sama Mas Ferry. Malah dia naik ke atasnya Mas Ferry dicekek. Dan tenaganya bukan tenaga dia? Bukan tenaga dia, dan itu dia sering kayak orang kesurupan. Di mobil itu ada video semua. Tiba-tiba di mobil kayak melotot yang itu ada kita nggak ketakutan videonya yang salah satu aja video yang dia lagi ngamuk, yang mau nyekek atau apa gitu? Karena dari matanya sangat beda banget. Mungkin anak kejang kan kejangnya kejang biasa ya, itu bukan kejang. Jadi kan ibunya bilang ada sakit kejang, nah itu bukan kejang. Jadi seketika dia suka hadir itu kejang itu gitu. Mendadak gitu kejangnya? Kejangnya udah nggak ada sama sekali. Sekarang ini? Malah kayak maaf ya, kayak kesurupan gitu. Oh, itu yang dianggap ibunya kejang itu menurut Novi bukan kejang? Bukan kejang, Kesurupan. karena kita cek ke rumah sakit pun ya kejangnya udah nggak ada. Kata medis apa? Kata medis, kan katanya ibunya Nggak ada kejang. epilepsi, nggak nggak ada. ada. Udah nggak ada katanya dicek. Namanya kita bingung dari mulai kejangnya itu dari mana, terus tiba-tiba datangnya. Kita nggak bisa prediksi, lagi capek, lagi apa. Bisa di mobil, di mana aja. Dan itu sangat membahayakan. Benar-benar ujian nih bagi timnya Teh Novi. Iya. Semua harus waspada berarti 24 jam. Betul. Itu yang kaget yang pas di mobil mau cekek Ulfa ya? Mau cekek Ulfa. Pernah mau dicek kan? Jadi dia langsung nyamping gitu. Tapi sorot matanya itu kelihatan dia sadar atau enggak? Enggak sadar. Kayak bukan dia gitu ya? Iya. Jadi nggak mungkin anak kecil umur 8 tahun bisa acting. Coba. Oh iya, matanya bukan dia ini Panglima. Ini di mana kejadiannya? Nah itu ya betul. Pokoknya selalu malam. Astagfirullah. Itu semua editor aku Nanti minta ketakutan. kirim ke aku ya. Siapa tuh tidak? Enggak. Nah itu. Jadi bukan sosok Faiz ya yang kita kenal, yang kita lihat, dan Faiz nggak bisa acting, anak umur 8 tahun nggak ngerti apa-apa. Kita ngobatin dengan cara medis udah, terus ke psikolog anak juga udah berjuang Pesantren banget kita. udah. Pesantren udah, ke yayasan juga udah gitu. Jadi semua cara udah ditempuh ya? Sudah. Saya melihat ini anaknya awalnya ini kesepian gitu ya. Dia berjalan sendiri, jadi di suatu ketika, di suatu tempat saya lihat dia disenangi dan didatangi oleh makhluk halus, yaitu yang terdiri dari siluman nenek-nenek. Habis itu ada dia seperti pendekar, tapi nggak pendekar sih, dia ikat kepala, rambutnya gondrong, acak-acakan kayak orang gila gitu. Suka jalan di jalan-jalan, muter. Nanti ya kayak memancing keonaran gitu, kayak memancing kerusuhan gitu. Itu makhluknya ya, saya lihat yang laki-laki ini ya. Menguasai. Saya nggak tahu hubungannya apa dia yang laki-laki ini dengan yang siluman nenek-nenek ini. Nah tadi waktu yang video yang seperti kesurupan tadi yang baru dilihat tadi itu kayak ada siluman tengkorak saya lihat di badannya. Ada seperti macan yang berwarna hitam dari sorot matanya. Jadi dia nih kayak udah masuk dalam satu perkampungan makhluk halus, yang dalam perkampungan itu banyak makhluk-makhluk halusnya. Jadi ini orang kayak diambil gitu, diminta. Dan si nenek tua tadi yang saya lihat itu dia ada cucu-cucunya juga seusia Faiz ini, tapi bukan manusia gitu, anak bangsa Iya, jin. sering ketawa. Betul. Dia sering kayak gitu. ada temennya padahal lagi nggak disebut siapa. Jadi nenek ini menganggap si Faiz ini cucunya juga karena buat temen si cucu-cucunya tadi, yang makhluk astral tadi, yang lima orang ini cucu-cucunya itu. Nah tapi di situ juga ada tengkorak. Jadi tadi waktu ngamuk pertama yang di video itu saya lihat tuh tengkorak gitu. Ya kok tengkorak saya lihat. Nah habis itu pas dia ngamuk lagi itu ada sorot kayak macan gitu, matanya bersinar Tapi gitu. banyak ya macan, tengkorak, nenek, anak-anak. Begitu. Terus Jadi pendekar. jadi yang suka ngamuk-ngamuk itu yang kayak pendekar itu, Yang tenaganya kuat itu. yang tenaga kuat, yang suka berjalan-jalan. Habis itu ada ular kayak ular gede banget saya lihat juga yang mengikuti dia. Jadi ini memang udah apa ya, kalau saya bilang itu udah dalam ruang lingkup mereka gitu. Jadi Faiz ini sering mencoba menyakiti dirinya sendiri. Ini ada ini. Oh iya itu. Aku Aku tadi lihat itu di dia suka ini Di ke apa namanya? meja. Hansaplas itu apa? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Jaga semuanya. Biar. Agak jauh dikit lagi. Menjauh biar nggak terkena tendangan. Oke, Panglima sudah menarik sosok yang ada di badan Faiz untuk kita korek-korek informasinya. Kita akan menguak ada tabir misteri apa ya sebenarnya ini. Semakin kau mencoba memisahkan kami, semakin kami akan menunjukkan jati diri kami. Jadi selama tetap Memang hubungan berikhtiar, kamu dengan Faiz apa? Kok kamu korbankan bocah kecil yang Nggak belum berdosa. berdosa ini sehingga dia melakukan hal-hal yang
di luar nalar. aneh gitu, hal-hal yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain juga. Bukan mengorbankan kami, hanya mengambil dari yang tak merasa memiliki. Memang siapa yang Maksud tidak kamu? merasa memiliki? Dia kan milik orang tuanya. Seakan terbuang. Seakan terbuang. Emang gitu? Orang tuanya gimana kisahnya? Kalau untuk masalah itu aku sih kurang tahu, tapi jujur aku ngeliatnya emang kerja sama kedua orang tuanya emang kurang baik sih. Ini mohon maaf ya, mungkin kalau orang tua nonton, tapi aku bicara sejujurnya yang aku lihat teamwork sebagai Parenting. ya parentingnya itu sangat kurang. Jadi itu yang membuat kamu merasa berhak atas diri Faiz. Lebih baik biar kami yang menangani, biar kami yang akan mengurusnya. Gimana pula kalian ngurusnya? Kan Terbukti nggak terurus, makin parah. Beda alam. Kalian Gimana buat. cara ngurusnya? Menurut kalian yang dianggap mengurus tuh gimana? Yang tak dilakukan oleh anak-anak lain. Siapa yang suka bisikin dia untuk ngisi bensin dan apa lem juga ya katanya? Nah, Soalnya dimasukin pesantren sudah, dibawa ke psikiater. psikiater sudah, dibawa kemana-mana untuk diobatin sudah, tapi ya masih seperti ini gitu. Terus kalau marah nggak terkendali, itu kerjaan siapa? Semakin kau mencoba memisahkan, semakin kami akan Iya. menunjukkan Berarti keberadaan kami. kamu demo waktu di pesantren ya, sehingga Ustadz yang angkat tangan, yang buat Faiz memecahkan apa lemari ya, kaca lemari. Masa berbuat keonaran kok dibilang mengurus? Yang seharusnya dia mendapatkan Mendapatkan apa? belayan dari kedua orang tuanya Menurut kamu Faiz kurang mendapat belayan? di usia yang sangatlah belia, tetapi tetap dia mempunyai kontak sebuah batin antara seorang anak dan kedua orang tuanya. Itu lahir kan biasa ya dengan orang tuanya. Orang tuanya sibuk itu sejak umur berapa dia? Aku nggak tahu, tapi mereka mutusin untuk pisah terus kembali lagi juga udah cukup lama itu. Jadi kejadiannya kamu menganggap dia kesepian karena nggak ada perhatian orang tuanya. Itu kapan? Berapa tahun yang lalu? Mungkin perhatiannya juga kurang setelah anak yang ketiga ini. Ini anak keberapa, Faiz? 1. Oh, anak pertama. Sesungguhnya batin seorang anak yang masih belia, dia sangatlah peka, walaupun tak bisa terucapkan olehnya, tapi dia hanya bisa mengucapkan dengan bahasa tubuhnya. Ini masalah parenting sih ya kayak gini nih. Tapi kan bukan berarti kamu berhak menguasai dia. Emangnya ketemu di mana sama Faiz? Di rumah. Di mana? Sebuah Rumah tempat tinggalnya Faiz atau tempat di mana Faiz main? Namanya di kampung mungkin dia main apa di? Karena lingkungan sana juga kayaknya kurang baik banget, kayak ngasih film dewasa sama Faiz gitu. Itu yang ngasih film dewasa Itu itu pengakuan ibunya. dan kami menunggang menunggangi. Oh, awalnya dikasih tunjuk, tapi dari situlah makhluk ini menunggangi sehingga dia jadi kecanduan ya. semakin dia menjadi itulah pemberontakan sebuah batin. Mungkin orang tuanya pikir masih kecil kali ya, nggak ngerti. Ternyata itu ada pengaruhnya dan membuat kalian menyusup. Allah Akbar. Ganti makhluk ini. Kamu siapa? Bahkan untuk wadamu, Maksudnya? raga ini bukan untuk Maksudnya gimana? Ada yang mau menyusup kali tadi masuk Oh, bagian nahan. oke. Ada yang mau menyusup ke badan Agil tapi ditahan oleh yang
sekarang di badan Agil. Kalau Anda siapa? Ini mah kayak mau jatuh. Dipaksa masuk. Kayak dipaksa masuk. Biarin aja, biarin. Jadi kayak apa ya? Rebutan raga gitu Pak Panglima ya? Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa ini? Kita bertemu kembali. Kita bertemu kembali. Sebelumnya pernah ketemu di mana ya? Aku mengambil oleh aku tak memberi penjelasan tentang bocah itu. Jadi ngapain? Jadi apa yang ingin disampaikan? Apa mau menyampaikan sesuatu ke Teteh? Sedap malam. Bunga sedap malam. Ya, Apa ada kaitan dengan kamu bunga sedap malam? Mama suka bunga setiap malam. Apa benar itu ada kaitan dengan mamahnya Tenovi? Kakak ini siapa sebenarnya? Kau menaruh sedap malam. Masihkah kau menaruh sedap malam? Teteh suka naruh sedap malam. Enggak sih. Aku kalau ke kuburan mama atau aku ziarah ya nanti ke manapun, aku pasti sedap malam karena kesukaan mamaku. Jadi aku mau ziarah ke siapapun bawa sedap malam. Perjumpaan terakhir itu di saat kau menemaninya, di saat dia berbaring Betul. Dan bagi mama sakit. dan terbangun, lalu terbaring. Terbangun lalu? Tidur lagi. Oh gitu ya? Jadi waktu itu kan aku masih asrama Pramugari. Terus aku izin karena mamaku kondisinya kan kritis. Jujur untuk kehilangan mamaku tuh kayak belum siap di saat umur aku segitu gitu, karena semua yang aku lakukan itu sama mamaku. Mamaku tuh segalanya, hidup aku, nafas aku, belahan jiwa aku. Terus mama operasi yang kedua di rumah sakit berjalan dengan baik. Terus pas hari ke-6 aku dapat info mama ICU. Sholat maghrib aku masih belum ikhlas. Aku masih kayak mama pasti sehat. Aku pegang tangannya, kita sholat isya yang kedua. Aku pegang lagi tangannya, tiba-tiba aku kayak dikasih keikhlasan untuk ngerelain mama. Janji aku cuma satu, waktu itu aku belum wisuda. Aku bilang insya Allah aku akan segera wisuda untuk selesain dan bahagiain mama gitu. Terus mama, ini demi Allah, mama bangun, melotot gitu, terus mama tidur lagi. Dan aku yakin itu yang terakhir. Ya Allah, Setelah berarti ini yang aku bilang disebutin aku ikhlas gitu. Yang kau inginkan mempunyai sebuah tempat untuk menabung seperti bocah itu terwujud. Kau punya keinginan untuk punya rumah singgah gitu tuh? Iya, pengen. Karena kau menuruni dari mamamu Jiwa sosialnya mama. yang senang mengumpulkan, membawa para sanak saudaranya untuk tinggal bersamanya. Gitu ya, mama suka ngumpulin saudaranya. Iya, mama kalau misalnya ada apa-apa, saudara nomor satu kalau mama. Terus mama yang ngajarin juga untuk sosial. Sebelum aku nge-YouTube, aku emang mungkin banyak yang tahu followers aku udah suka kegiatan sosial, tapi ke panti jompo, ke yatim piatu, kayak gitu. Jadi buat aku berbuat kebaikan itu adalah kewajiban, bukan karena diekspos atau tidak diekspos. Sabarlah dong, yang sabar. Yang sabar gitu. Semoga kau selalu kuat Ujiannya banyak ya dia kayak. menjalankan semua ini. Semoga kuat menjalankan semua ini. Amin, amin. Mamamu bangga Mama bangga. walaupun kau tak sempat mengucapkan kata maaf. Betul. Itu kamu sesali? Tapi di saat itu mama meneteskan air mata.
sempat ngucapin maaf belum bisa jadi ibu yang baik. Oh iya? Terus iya, ngomong sama papa juga. Terus manggil Pak Ustadz kan. Karena waktu itu situasinya aku nggak mau bikin mamaku sedih, nggak mau bikin ngedrop. Jadi aku, yaudah ma, udah nggak usah dipikirin gitu, nggak usah ngomong kayak gitu-gitu. Dan sampai detik ini aku belum ngucapin kata maaf, belum bisa jadi anak yang baik, belum bisa jadi anak yang bisa membahagiakan orang tua. Jadi nyesal banget. Terus mama pernah ngomong, kamu itu jangan pernah malu untuk minta maaf sama orang tua atau siapapun. Karena kalau nanti mama meninggal, kamu minta maafnya pasti di kuburan, mama gitu. Dan sekarang itu aku lakuin setiap aku ke makamnya mama. Aku selalu minta maaf. Maafin aku ma, belum jadi anak yang baik. Maafin aku, mungkin aku banyak salah sama mama. Tapi aku mau jadi pramugari, niat aku cuman mau bahagiain orang-orang sekitar termasuk mamaku. Aku paham. Iya, maaf. Apanya mak? Maaf. Kita masih butuh informasi. Bang Lima udah langsung tarik makhluk yang berbeda ke badan Ismi. Sabar ya teh. Oke, kita korek lagi masalah Faiz ya. Seserian di pangkuan kuring seserian di pangku. Hayu atuh balik ka lembur, lembur kuring. Ayu onge, ayu. Apa artinya ngajak pulang? Ini siapa? Ini nenek-nenek Bang Lima? Tempat dia tinggal katanya. Oh, lembur kuring itu tempat tinggalnya, tempat asalnya. Nenek apa hubungannya dengan Faiz? Kayak sayang gitu ke Faiz ya. Ayu balik. Faiznya juga tidur pulasnya. Nenek ini siapa? Siapa nenek ini? Apa hubungannya dengan Faiz? Nenek ini yang saya lihat tadi. Yang punya cucu banyak itu. Ini Faiz ini cucu nenek. Teboga saha-saha. Oh, yang nggak punya siapa-siapa si Faiz maksud nenek. Ayah atuh dulur teu aya nu ngajaga hirup sorangan. Budak letik ulin sorangan. Jadi nenek nemuin dia di jalan. Ketemu Faiznya di mana, Nek? Melihat dia sendiri. Kalau di kampungnya mungkin ada teman sebaya. Nggak ada juga. Di lembur aya imah. Rumah siapa? Imah sorangan nu tinggalkeun Maksudnya tinggal di rumah itu sendiri. indung lempang gagawean. Oh, ibunya sibuk kerja. Terus ayahnya? Teuing ka mana sakahayangan wae. Ieu teh di baturan ka aya eta Tibit jeung Awat jeung Subra. Maksudnya gimana, Nek? Bahasa Indonesia boleh, Nek? Aya Tibit, aya Awat, aya Subra. Oh, itu nama orang. Di tiluan ieu teh milu jeuna awak naik. Oh, ada 3 sosok yang ikut Faiz. Aya Tibit sosokna nu ageng nu ditempo jeung ieu eta sosokna Ada sosok besar jawara hitam. teh. Yang saya lihat tadi ya? Sosokna kos pendekar teh. Yang tenaganya kuat. Eta teh ngaranna Tibit. Oh. Nu sok emosi teh. Sok dicekelan sabaraha we jelema ieu teh budak leutik kos nu kolot. Itu namanya Tibir yang mempengaruhi. Yang Budak nyekek. leutik tenaga ageng ieu teh. Itu yang nyekek Ulfa dan nyekek editornya itu. Dia Tibir. Aya nu ngaranna Awat. Nah, kalau Awar siapa? Eta sosok makhluk dina awak aya dina getihna, dina pikiranna nu sok ngaganggu syahwatna.
Oh, dia ada di dalam aliran darahnya yang mengganggu syahwatnya sehingga suka nonton film dewasa. Nusok Itu namanya awar. hayang ngarejang awewe, hayang ngalakukeun ngalampiaskeun dina hawa nafsu syahwatna. Itu awar yang mempengaruhinya. Tibir, awar, satu lagi siapa tadi? Ari eta Subra Nah, Subra apa kerjaannya? nu ngagawe dina awakna, nu ngendalikeun ieu budak eta 3 makhluk dina awak nu ngawasakeun. Yang menguasai ada 3 makhluk itu yang paling dominan. Eta nu ngagawe tedai cicing ka mana-mana. Nggak bisa diem. Nu eta nyelakakeun diri pokona. Oh, yang kamu bilang tuh suka nyelakain diri sendiri. Eta nu ngadudukeun dina sendi-sendi otot-ototna. Makhluk itu duduknya di Nu sendi. eta nu ngegerakeun awakna. Oh, yang kejang itu ya? Nek? Oh iya. Itu sebenarnya kenapa? Kejang atau kesurupan atau apa? Nah, kumaha ieu teh bisaeun kejang ieu budak leutik kene dijejelkeun ka jelema eta lingkungan imahna. Sok eta mimiluan eta ngahirupkeun. Nah, eta teh nu dihirup teh ni si Subra teh asup dina hidup. Nu dihirup teh Subranya Yusufnya ketika dia menghisap bensin. sarap-sarapna otakna jadi ieu teh henteu bener. Nah eta sok kejang. Nah ieu teh budak gampang sakit ngaruh ke dina otakna nu dihirup teh. Otakna lemah asup teh awar jeung eta nafsu terlampias ngamuk. Oh, kalau nafsu nggak terlampiaskan ngamuk. Gitu. Atuh ieu teh mestina dijagakeun heula supados teh ieu teh dijagakeun teu jadi-jadian deui gitu. Oh, selalu harus ada yang nemani. Oh, emang. Atuh nini teu bisa naon-naon ieu teh karunya. Ari indung nu aya dina pikiranna kumaha boga duit nu ngahidupkeun ieu teh budak kitu awalna. Orang tuanya yang penting nyari Boga uang. salaki teu tanggung jawab. Maksudna teh ari eta teu bisa ngabere puguh mestina teh ngajagakeun ieu budak ngabere ilmu jeung kasih sayang. Mestina teh kitu lain. Ieu teh teu ngabere naon-naon cakahayang nawai. Oh, maksudnya kalau orang tua nggak bisa nyari uang, yuk Mbak Yaw menjaga, memberi kasih sayang dan pendidikan gitu, Nek. Tapi itu nggak dilakukan. Sama bapaknya ya. Punya kesibukan sendiri kali dia. Keduanya begitu. Sehingga anak ini kesepian. Segalana sesuatu makhluk-makhluk eta yang diasupkeun dina awakna jelema ada waktu datang dan pergi. Nah, gitu. Kedatangan mereka dipersilahkan. Dia tidak berdosa, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Nu ngarasakeun eta teh ibunya. Ingat, anak kecil diberikan sesuatu yang menurut kita itu menyakitkan. Kalau Tuhan memberikan, anak kecil itu tidak akan merasakan apa-apa karena dalam perlindungannya. Tapi sebenarnya yang harus mikir itu adalah orang tua. Kalau orang tua nu bener sehari teu nempokeun anak asa kumaha dina hate. Sehari tidak bertemu anak rindukah Oh, iya, kepada anaknya. Kalau wajarnya rindu kan, Nek? Harusnya teh begitu. Sanggup tidak sanggup, berat tidak berat, itu teh amanah atau harus dicekelan, dijaga, dikumahakeun, diikhtiarkeun. Ulah cicing we dipasrahkeun dina maneh. Ari maneh teh lain tanggung jawabna maneh. Ieu teh tanggung jawabna indung jeung bapana. Iya bener. Kumaha? Untung ada yang baik ya, Nek, yang jagain Pak Teu bisa. Kudu mesti orang tuana nu ieu tanggung jawab. Engke diobaran jeung ieu dibere obat, lain maneh nu ngobatan, lain maneh nu ngedoakeun. Doa nu utama teh ieu teh orang tuana nu utama. Benar-benar. Walaupun diobati oleh Panglima, orang tuanya juga tetap harus ada kepedulian. Mesti indungna jeung bapanya harus tahu. Oh, iya, ya? Ieu teh tanggung jawabna.
bina saha ieu teh. Ini malah yang mau bawa berobat orang lain. Tenau-nau ieu teh niatna bageut. Iya. Engke dibejakeun ka indung jeung bapana. Aya ieu teh geus diobaran jeung ieu, dibere doa, dibacakeun, sok atuh diikhtiarkeun. Ieu teh amanat penting peseuna kitu. Nini teu bisa naon-naon. Puguh kabeh teh takdirna kuasa. Kalau nenek ini dari mana asalnya? Apakah ada kaitan dengan leluhurnya Faiz? Aya. Oh, Ieu teh supaya orang tua kedua teh sadar. Kumaha deui ieu teh? Geus kieu. iya. Kasihan nggak ada yang sanggup ngerawatnya tuh. Mau dititipin di Pesantren, nggak sanggup. angkat tangan. Psikiater, Teu angkat bisa tangan. kabeh teh. Ya, Kudu orang tua langsung dengan tangan dan hatinya. Teu bisa ari orang tua teu turut campur, dilimpahkeun ke sahasa. Teu bisa pokona mah. Puguh awalna eta nu lalai tea ngaranna manusia teh kitu. Teu lepas dari lalai. Sok atuh balik perbaiki, tanggung jawab. Ieu teh lain tanggung jawab maneh. Iya, sebenarnya bukan tanggung jawab Tenovi. Geus diikhtiarkeun ka mana-mana. Ibarat teboga orang tua, heueuh ditulungan jeung Neng. Ieu teh boga keneh indungna aya. Maksudnya dia masih ada orang tua, bukan Nah yatim piatu. kitu karunya ieu teh budak pikiranna geus dikuasakeun. Jeung Subra orang tuanya pisah karena sering ribut. Jadi korban ini teh menyaksikan keributan orang tuanya. Pokona keluarga jeung lingkungan ieu teh ngaruh ke dina anak ini. Nah eta aya jelema nu ngilmu. Ieu teh sok di ditu nempel ke ieu eta tilu. Oh, jadi 3 makhluk itu dari seseorang di wilayah lingkungannya yang sedang belajar ilmu gitu. Nah gitu. Ini teh bukan penyakit berdarah, ini teh penyakit Jiwa. kejiwaan yang berkaitan jiwanya itu menyatu dengan orang tua. ya. Jadi harus disatukan heula ieu teh jiwa. Tapi raga ini harus dibersihkan heula dina eta tilu makhluk teh. Jadi tahap-tahapannya gitu ya, dia dibersihkan dulu. Kita disampaikan. Nanti disampaikan apa yang dibicarakan Nini. Puguh peranan orang tua demi kebaikan ini harus diturut sertakan. Iya betul. Ya Neng. Selain dibersihkan, orang tuanya mungkin bisa aja dibawa kemari gitu, biar jiwanya disatukan lagi sama anaknya. Kayak dibere nasehat jeung ieu kumaha kudu mestina memperjuangkan. Biar mereka berjuang Neng. Betul. Untuk mengembalikan jiwanya, raih kembali jiwa ieu budak dengan jiwa kedua orang tuanya. Ibadahna dina eta rumah tangga teu bagus, keluarga Harus diperbaiki ya. Jadi kumaha diperbaiki dari segala sisi ya, bukan hanya dari anaknya diobatin, orang tuanya harus perbaiki juga. semuanya. Makanya Nini minta tolong ieu teh lain ini saja. Orang tuanya harus dikumpulkan, dikasih tahu sayang tidak sama anak. Kalau tidak sayang sama anak, serahkan. Jangan menganggap ini anaknya. Serahkan ke siapa nih? Serahkan kepada siapapun yang mampu. Tapi ingat, di balik semua ini, mereka akan bertanggung jawab. Berat Iya. siksaannya. Di dunia saja manusia terhadap atasannya, jika tidak melaksanakan perintahnya, bertanggung jawab atas titipannya, ngamuk, Apalagi ini titipan Allah ya. tidak main-main. Bisa kena azab Allah ya. Ih, sieun kas bereket ieu teh. Ini amanah nih, amanah Allah nih. Nah, Anak. eta Dikasih amanah, amanahnya diambil dikasih orang lagi nih. Gimana itu nih? Apa sebenarnya bawa kemari orang tuanya? Nanti. puguh. Kumaha tuh? Nanti teh merasa memandang di kegelapan,
seperti jalan dikejar oleh sesuatu. Nabrak-nabrak dong. Dan tidur pun tidak nyenyak. Lisa ini. Saat ini bisa tenang, sok nanti tegurannya dunia akhirat. Siapa saja yang lalai akan tanggung jawab, rasakan akibatnya. Lain hanya saat ini, di sana nanti, di dunia pun nyata. Ditampakkan supaya yang lainnya itu melihat atas kekuasaannya. Anak itu bukan sekedar dikasih makan. Soal makan, semua makhluk pasti dapat makan. Tapi tanggung jawab untuk mendidik, menuntun agar tidak tersesat. Itu yang terpenting. Ingat itu. Ini usianya berapa nih? Boga sekolot. Ini udah punya cucu. Ratusan tahun. Boga iya teh tuh ditempo cucu iya teh sok ulin Yang saya lihat tadi ya cucunya. Itu cucu nenek banyak ya? Kalau dia ketawa-ketawa lagi main sama sebangsanya. Tapi kalau sudah ngamuk dikuasain itu. 3 orang itu, 3 serangkai. Maka dia kadang kalau melihat perempuan itu senyum-senyum, ngabayangkeun, padahal bukan dia mau menyentuh merabaknya. Hati-hati pokoknya. Ntar kalau udah diusir nggak gitu lagi ya nih? Insya Allah. Ini teh tidak harus sekali, karena bekasnya itu sudah berkarat di badan. Udah nyatu ya. Ntar bawa sini lagi. Yang penting ini tahap pertama kita lakukan Darahnya hari ini. harus dibersihkan dulu. Udah gitu saja. Iya, makasih ya, Nik. Ya sami-sami atuh Neng gelis. Ini Atuh nuhunnya geus sabar. Semoga sabarna Neng teh jadi penyelamat Neng. Amin ya Allah. Ya. Banyak yang jahat sama Ulah kalian, ya? ngerasa naon-naon Neng. Hidup itu adalah perjuangan Neng. Pikirkan yang baik. Yang tidak baik tidak usah dipikirkan Neng. Jadi diempaskan. Disemburkan. Gitu. Nggak usah dipikirin. Gelis kene ke aya deui nu bager. Hayang kawin Nengnya. Hayang atuh boga salaki Neng ngeunah. Ari boga salaki teh ari sorangan teu ngeunah Neng. Tiis. Oh iya. Nanti akan ada yang baik Karunya ya. atuh gelis-gelis sare sorangan jeung selimut ngerengkuk we. Ari peting teh sok cerik. Ulah Neng. Ulah cerik sorangan ke diasupkeun. Oh, Ya Neng nya. nggak boleh Geus pikiran. diniatkeun. Nu eta kamari ulah dipikirkeun. Pikirkan nu masa depan. Kalau kamu memikirkan mereka yang tidak senang kepada kamu, nanti kamunya akhirnya jatuh. Tapi kalau kamu memikirkan mereka yang membutuhkanmu, kamu berlari kencang ke masa depan. Ingat itu. Pikirkan mereka yang membutuhkanmu. Jangan pikirkan mereka yang menyakitimu. Gitunya. Harus move on ya, Nik. Naon eta move on. Jadi, masa lalu harus dilupakan gitu. Atuh. Orang-orang yang sudah menjahati harus. Masa lalu tidak semua Neng masa lalu harus dipohokeun. Maksudnya Aya masa lalu, boga masa lalu jeung indungna baget. Eta teh harus terus diingat. Eta nu penting. Kalau Neng mikirkan orang-orang yang butuh Neng, nanti Neng teh semangat hidup. Tapi kalau Neng memikirkan yang menyakiti Neng, Neng malas hidup. Ke bunuh diri deui. Aduh, Nauzubillah min astagfirullah al-azim. Neng teh banyak yang seneng. Itu berarti Nu cantik. penting eta. Ya betul, cantik dari hati. Bager dina perilaku, bager hatina, taat ibadahna. Amin. Nanti dapat Gitu, jodoh yang Neng. baik ya, yang Nah, soleh. Neng ayeuna geus kieu sempurnakeun amanahna indungna ulah poho dina ibadahna.
Neng banyak berbuat kebaikan, ari Neng teribadah kumaha Neng. Doa yang diterima itu doa anak yang soleh dan soleha. Ya, jadi Neng teh selamat, utama dalam keadaan apapun hanya sholat dan sabar sebagai Penolongmu. Nah, gitu pinter semuanya. Bukan pinter, Nek, udah terlatih. Jadi malu Nini mah tidak bisa apa-apa. Aduh. Bisa bisa nembang tadi bagus. Biasanya yang bilang nggak bisa itu yang banyak ilmunya. Oh iya. Jadi low profile, high profit. Ulah mewarnai dina cai atuh. Mewarnai apa? Air. Seperti mewarnai di atas air katanya. Oh gitu. Tetap berwarna air itu nih. Tapi na terjadi-jadi. Ulah deg-degan atuh Neng. Emang kamu deg-degan? Aku tahu aja. Ada yang deg. Oh gitu. Iya teh ragana di dia pikiranna kemana-mana iya teh. Tahu aja. Iya teh aya wajah jelema-jelema loba iya teh. Iya teh aya sedih, aya marah, aya naon-naon ieu teh campur-campur di dieu teh. Sok atuh ngegawe gaduh-gaduh. Dibere bumbu jadi ieu teh. Sabar Nengnya. Sabar atuh. Ari ayeuna boga dulur anyar. Mata langit ya, saudara barunya. Punya keluarga baru. Alhamdulillah. Ulah. Jangan biarkan membuat celah bagi mereka. Kegelisahanmu adalah jendela, kecemasanmu adalah lubang angin, agar mereka bisa menyusup ke dalam ragamu dan mempengaruhi jiwamu. Jangan biarkan agar ya. kau terpengaruh oleh bisikan-bisikannya. Ingat itu Neng. Kuatkan dirimu untuk mengendalikan dirimu, menghempaskan kesedihan dan kemarahan di dalam jiwamu. Sedihlah ketika kau melalaikan perintahnya. Itu yang harus kau ingat. Marahlah ketika mereka menghina Tuhanmu. Terus sambungannya lagi nih. Selanjutnya kamu yang melanjutkannya. Kamu teh sudah harus secepatnya kawin. Biar kamu teh ada sandaran lagi. Nih, awas nih. Nih apakah Teh Novi butuh diobati nama Panglima? Sebaiknya gimana? Kamu sakit. Segar ini teh sehat. Awakna segar. Iya maksudnya hatinya kan sedang Kamu luka. sakit tidak? Enggak, galau. Nah itu. Itu urusan cinta sepertinya. Ini tahu aja. Memang kalau sakit hati itu butuh waktu. Tapi kalau sakit yang lain itu tidak kerasa. Karena hati itu sebenarnya organ tubuh manusia yang paling utama. Maka tempatkanlah dia satu di dalam hatimu, yaitu Tuhanmu, agar engkau tidak sakit hati. Lebih milih sakit perut apa sakit hati? Enggak dua-duanya kalau saya nih. Sakit perut dikentutin hilang. Sakit hati gimana? Mau pergi kemana-mana ngintil terus. Gitu ya. Sakit perut ke WC hilang. Benar tidak Neng? Ini teh mau tidur kebayang, lagi kerja sekarang juga orangnya di sini pikirannya kemana-mana. Untung dikejar lagi sini pikirannya teh balik lagi. Gitu yang geslah atuh ieu teh sok. Ya udah, makasih ya nih. Jadi kemana-mana urusannya ieu teh budak leutik. Ini bangunin dulu berarti mau diobatin. Geus di dieu we teh naon. Oh di sini aja ngobatinnya ya udah. Atuh punten ya. Iya nih.
tasep teuing teh maneh teh. Muda kene. Oh nih. Oh, Asep maksudnya Panglima. Nenek mau juga sama daun muda. Kenalan aja langsung nih. Resep we kenempona seger gitu. Di Cici. Berisik Pak Eko nih. Loba omong ya teh ti tadi. Tenaon-naon itu bagus, hampuranya. Bercanda nek, biar awet muda biar enggak. Oh, aduh hidup itu teh harus begitu. Ulah serius nanti teh tahu-tahu sakit, repot. Udah atuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dikit. Minum aja jangan dilepeh ya. Iya udah cepat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak orang minum obat loh, minum obat. Minum obat. Taruh aja dulu Mbak. Enggak, iya sebentar. Sebentar loh. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya enak kok. Enak kan? Yuk, telan ya sayang ya. Ya, telan, belak. Biar sehat, biar sehat. Lagi. Minum. Biar nggak pahit. Kalau tidur lagi tidur. Ayo masukin sini klinik. Oh, masukin klinik, ayo kita gotong. Enak soalnya dingin. Masukin klinik. Tidur di dalam di kamar. Adem di kamar. Tidur di kamar. Ayo. Mana tadi kamar? Iya. Gotong. Sayang, sini tangannya pegangin ya teh. Astagfirullah. Ya, nggak diapa-apain kok. Cuma didoain doang. Sabar ya. Jus jeruk minum, Pais. Minum dulu.
Jus jeruk. Jus jeruk. Dia mau tiduran. Iya di sini di dia. Minum. Minum dikit. Minum dikit. Kayak tadi Is minum obat. Bentar ya. Nah, Sembuh. Sehat ya. Sedikit doang, sedikit. Iya nih mama sini. pinter. Iya. Minum. Minum sendiri. Oh minum, mau coba pakai sendok langsung bikin. Minum aja, aus. Kan tadi. Nah, minum. Pintar. Lagi. Dikit. Dikit-dikit apa-apa. Bentar. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini berhubung Faiz tidak memungkinkan untuk dimasukin gentong sekarang karena badannya sedang demam, maka aku titip air untuk mandi ke Teh Novi ya. Nanti di rumahnya tolong dimandiin kayak tadi waktu si Bila Sholawat aja. bacain Sholawat Nabi, sholawat Al-Fatihah, Anas. Nanti mungkin yang pengobatan kedua baru kita bawa masuk gentong. Mudah-mudahan dia nggak demam. Ya, alhamdulillah terapi tahap pertama sudah dilakukan. Panglima sudah doakan Faiz, tinggal nanti mandinya di apartemennya Teteh ya. Nanti titip air doanya. Kemudian ada doa yang harus disampaikan kepada orang tua Faiz untuk diamalkan. Nanti kita sampaikan semua. Nah, terus Teteh gimana kesannya setelah penelusuran atau pengungkapan misteri Faiz ini? Kebuka semuanya sih, soal orang tuanya, soal dia butuh perhatian gitu. Ya sekali lagi emang peran besar orang tua tuh sangat penting banget gitu. Apalagi dengan adanya kehadiran itu kan sangat penting ya untuk Faiz tumbuh kembangnya ke depan nanti seperti apa gitu. Kita kan di sini cuma relawan, hanya membantu sesuai dengan kapasitas kita. Kita aja di sini udah berjuang ke 2 pondok pesantren, 1 yayasan, ke psikolog anak. Ya tapi kan itu semua nggak ada hasil kalau orang tuanya tidak bisa bergabung sama kita gitu. Harus ada peran serta orang tua dan itu mutlak ya, wajib kata si Nini. Nah tadi pas bahas sama anak-anak ya off the record, Faiz itu suka banget bilang, iya saha gitu. Ya bener ya. Faiz, mana Faiz gitu. Nah ternyata baru kebuka semua bahwa Faiz ini ada 3 sosok di badannya. 3 sosok di badannya. Makanya oh iya nyambung ya gitu, kita baru enggak semua gitu. Jadi sosok 3 itu yang ada di Faiz gitu. Dan itu confirm ya, Itu semua confirm. menyaksikan bahwa karakter dari 3 sosok itu emang ada di dalam diri Faiz ya. Iya betul. Karena ya emang dari perilakunya yang Tidak umur wajar. segini ya tidak wajar mengetahui gerakan orang dewasa gitu. Itu yang pertama, terus benar-benar kecanduannya benar-benar tidak bisa dihentikan dan bisa melukai dirinya sendiri, membenturkan kepala, terus ininya sering luka karena dia gini kan, jedot-jedotin, terus mukul apa aja yang menurut dia puas gitu ya udah dipukul-pukulin gitu. Melampiaskan emosi. Melampiaskan emosinya gitu. Tapi Panglima yang 3 sosok itu tadi udah diusir ya? Insya Allah udah kita usir, artinya yang penting dia bersih dulu dari semua gangguan makhluk-makhluk astral. Jadi jangan kepengaruh hatinya dan pikirannya, tapi tetap harus terus diperhatikan, Kontrol. tetap harus dikontrol karena dia kan tumbuh kembang ini ya. Dia sedang meniru, dia sedang melihat, dia sedang penasaran. Jadi memang butuh perhatian intensif gitu untuk mendidik anak seperti ini gitu. Iya. Jadi seketika dia bisa berubah-ubah nanti. Kalaupun makhluknya udah kita bersihkan, tapi kalau perhatian dari kedua orang tuanya kurang, itu juga sangat membahayakan gitu. Karena dia pasti melihat di sekitarnya apa yang orang sekitarnya lakukan, baik itu baik maupun buruk, dia pasti akan mengikuti. Jadi mengobati psikis itu lebih sulit daripada mengobati gangguan jin sebenarnya. Kalau punya kayak gangguan jin, kita seketika bisa kita sembuhkan, bisa kita usir, bisa kita kasih shock terapi atau kita hancurkan kalau perlu. Tapi kalau psikis itu bermain dalam jiwa, bermain dalam hati, ada keterikatan batin antara dia dan orang tuanya. Apabila orang tuanya perhatian nantinya, insya Allah dia akan berubah. Saya yakin gitu. Saya yakin anak ini perlu intensitas yang tinggi untuk diperhatikan, untuk dididik. Itu aja sih.
Kalau penilaian dari saya. Baik, mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Abang Lima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.